depan, tanggung jawab, inisiatif dan semuanya. Di situ ada kepribadian memang dinilai per orang Bapak. Dan itu yang menilai dosen kalau tidak salah, dan biasanya juga guru pamong. Oke, baik Bapak Ibu yang berinisiatif silahkan yang mau siap pimpin doa lah ya, buka pertemuan kita berdoa, kemudian juga kalau bisa yang punya banyak referensi mengenai ice breaking bisa juga kita mulai dengan ice breaking dulu. Silakan yang raise hand. Ibu siapa ini? Budi siapa ya? Budian Hera. Terpencet Pak. Enggak apa-apa, silakan Budian. Pimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya semua? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, amin. Semoga kita pembelajaran kita hari ini dan hari-hari berikutnya diberi kelancaran dan kemudahan, amin. Amin ya Rabbal Amin Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Dian sudah memimpin kita doa di awal pertemuan kita pagi ini. Bapak Ibu, saya mau selanjutnya yang mimpin ice breaking. Silakan Bapak Ibu ya, sebelum kita mulai ice breakingnya kita buka kamera semua dulu, kemudian satu orang yang pimpin ice breakingnya yang mungkin bisa memberikan warna baru lah ya, referensi baru buat kita semua. Serta ada ice breaking yang baru yang belum diterapkan begitu. Silakan diterapkan di sini Bapak Ibu. Ada yang bisa Bapak Ibu silakan. You will get a special special score gitu from us, the one who can perform his or her ice breaking. Silakan raise hand Bapak Ibu karena di sini tidak muncul ini. Ada yang bisa? Pak Munawir, gimana Pak Munawir? Ada ice breakingnya yang bisa ditampilkan? Sorry sir, I don't have. No, you should. Yeah. You should have Pak Munawir ya semua. Ya, Pak Faisal silakan, Pak Faisal Gio. Ya, Pak Faisal ini teman saya sebenarnya, ini di teman guru bahasa Inggris di Kabupaten Goa Bapak Ibu. Jadi silakan Pak Faisal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan mencoba ice breaking terlebih dahulu untuk melatih tingkat kefokusan kita sebelum memulai aktivitas kita di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, jadi ice breaking yang akan terapkan adalah ini mungkin sudah pernah Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing. You have to follow my instruction. Bapak Ibu harus mengikuti instruksi saya. When I say, ketika saya bilang touch your head, berarti Bapak Ibu harus memegang kepala seperti ini, pegang kepala. You have to follow my instruction. Oke. Kemudian, ya, don't follow what you see. Jadi jangan Bapak Ibu mengikuti apa yang Bapak Ibu lihat. Jadi ketika misalkan saya bilang touch your face, kemudian saya menyentuh telinga seperti ini, dan menyentuh telinga berarti kurang fokus Bapak Ibu. Ya. Jadi apa yang Ibu dengar saya jangan berdasarkan apa yang Bapak Ibu lihat, seperti itu. Oke, let's start. Mari kita mulai. Ini masalahnya saya tidak bisa lihat semua ini. Tolong open kamera dulu Bapak Ibu.
Kenapa hanya Pak Samsul lah yang open kamera di sini? Ini sudah Sudah open Pak. kamera. Sudah banyak. Sudah banyak Pak. Open. Sudah. Besar, berarti jaringan saya yang kurang besar. Sorry Bapak Ibu. Sama. Saya juga hanya orang yang pakai kamera. Kelihatan. Oke, saya mau Bapak Ibu touch your nose. Touch your head. Touch your eyes. Touch your neck. Oke, saya kira Bapak Ibu sudah fokus semua, tidak ada yang melanggar. Ini juga saya tidak bisa cek satu-satu ini karena Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Faisal ya. Menarik ice breakingnya Pak Faisal. Saya tahu Pak Faisal ini guru penggerak, jadi punya banyak referensi ice breaking ini. Terima kasih Pak Faisal. Ice breakingnya. Nah ini sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita bisa biasakan ini penggunaan ice breaking sangat menarik untuk kita. Saya kira apalagi kita semua guru, calon certified teacher ya, guru profesional ya harus tahu banyak mengenai ice breaking. Nah, Bapak Ibu kita pantik dulu Bapak Ibu mengenai masalah-masalah, identifikasi masalah. Nah, Bapak Ibu hari ini kita fokus di tentu sama dengan yang kemarin, masalah-masalah yang akan kita akan kita kemukakan. Tapi saya inginnya mungkin memantik dulu karena kan di sekolah itu Bapak Ibu kalau kita ingin perhatikan, setiap sekolah, setiap guru itu memiliki aset ya yang kita memiliki masing-masing aset ya. Kalau dalam sekolah itu ada 7 aset biasanya dalam sekolah. Misalnya ada aset agama dan budaya, ada aset SDM-nya, ada aset lingkungan dan alamnya, kemudian ada aset. Nah ini nanti kita akan ketika dari masalah-masalah yang kita temukan ini akan kita identifikasi, kemudian nanti mungkin ketika tiba di alternatif solusi kita mungkin akan mengatasi masalah-masalah ini berbasis aset Bapak. Jadi kalau di teorinya David Cover-Ryder itu ada namanya asset based community development ya. Jadi ABCD Bapak Ibu. Nah, saya mungkin Bapak Ibu ingin memantik dari semua Bapak Ibu, silahkan pikirkan sekarang 3 aset ya, 3 kelebihan dari sekolahnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki yang ada di sekolah, mungkin misalnya dari guru-gurunya atau apanya. Kemudian juga 3 masalah yang ada, karena kan masalah kemarin sebenarnya sudah dibahas, tapi silahkan diidentifikasi kembali masalah umum yang ada di sekolahnya yang betul-betul need to be solved begitu ya, butuh untuk diatasi segera begitu. Jadi 3 masalah yang ada di sekolah Bapak Ibu dan 3 aset atau 3 kelebihannya sekolahnya Bapak Ibu ya. Kalau mungkin sudah ada yang muncul, sudah ada yang sudah dapat ya, silahkan bisa langsung raise hand Bapak Ibu sambil kita ya, karena kan ini sebenarnya ada hubungannya dengan yang kemarin ya, materi kita kan sudah bahas masalah pedagogik, literasi, numerasi, kemudian kesulitan belajar murid, motivasi belajar, dan seterusnya. Nah, kita akan fokus bagaimana melihat aset yang dimiliki sekolah kita agar supaya bisa menjadi alternatif solusi nantinya juga Bapak Ibu. Minimal ini kita sudah punya gambaran bahwa oh, kelebihan sekolah saya misalnya guru-gurunya hebat-hebat semua dalam memanfaatkan teknologi misalnya. Atau misalnya di sekolah saya sarananya cukup bagus untuk pembelajaran sehingga bisa mendukung pembelajaran itu bisa kondusif begitu, berjalan dengan baik dan kondusif ya, membangun kondusivitas pembelajaran begitu, proses pembelajaran dan seterusnya Bapak Ibu. So right now we find out 3 asetnya, 3 aset. The
dominant at your school ya. 3 aset dominan ya, yang paling dominan begitu. 3 aset yang paling dominan, kemudian 3 kekurangannya yang need to be solved Bapak Ibu. Ya. Kira itu yang kita fokus sekarang untuk identifikasi masalahnya. Karena kan kita ini ada berapa orang Bapak Ibu di kelas kita, kurang lebih 30 ya. Ini yang hadir ini sekarang berapa ya? 1, 2, 3 30-an Bapak Ibu ya, 30 berapa? Ya, sekarang yang masuk baru 28 ya, kalau saya tidak lihat salah hitung. 28 orang Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan aset-aset yang ada di sekolahnya, karena kan aset ini kan sebenarnya ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama misalnya modal aset manusianya, kemudian sosial, ada fisik ya atau sarana dan prasarananya, kemudian lingkungan dan modal lingkungan alam ya sekitar sekolah itu, kemudian finansialnya. Ya biasanya kan kita di sekolah ini kan punya ada financial asetnya, kemudian modal politik, dan yang terakhir modal agama dan budaya. Ini semua bisa menjadi modal kita nantinya untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang ada Bapak Ibu nantinya. Nah, sudah ada 2 orang yang sudah raise hand Bapak Ibu. Ya, saya ingin kita sampai jam 12 atau jam 1 nanti Bapak Ibu, 3 jam ya kurang lebih. Kita bisa saling share mengenai ini Bapak Ibu, agar supaya ini bisa membantu kita nantinya ke depan untuk bisa mendapatkan mengeksplorasi masalah, kemudian bisa mendapatkan solusi ya melalui aset-aset yang kita miliki. Ya, sudah ada 3 orang, yang 4 saya lihat dulu ya. Sambil saya mana tadi? Ya, sudah ada 4 orang yang raise hand. Saya masih tunggu yang lain Bapak Ibu raise hand. Ya, aktifannya Bapak Ibu ini akan sangat diperhitungkan ya. Apalagi sepertinya Bapak Ibu saya yang mendampingi sampai hari terakhir, sampai hari ke-13 sepertinya ya. Jadi besok itu kita sudah mulai masuk dengan Pak Dekan ya, Bapak Erwin Akib, setelahnya itu Pak Dr. Bahrun. Jadi besok kita bersama Pak Erwin 4 hari, kemudian setelahnya itu sepertinya di penentuan masalah kita bersama dengan Pak Dr. Bahrun. Jadi betul-betul Bapak Ibu dimaksimalkan, apalagi PPG ini Bapak Ibu, ini tidak semua orang bisa berada di sini ya. Masih banyak orang yang mau Bapak Ibu duduk di seatnya Bapak Ibu, tapi tidak bisa lulus atau tidak ada kesempatan untuk bisa hadir di sini. Jadi bisa dimaksimalkan dengan baik Bapak Ibu, jangan sampai disia-siakan kesempatan ini ya. Jadi silahkan fokus Bapak Ibu. Nah, sudah ada berapa orang yang resen? 5 orang, 6 ya, sudah ada 6 orang. 6 orang resen, 7 orang ya. 8 ya, baik. 9. Saya mau kalau kan kemarin saya sebenarnya sudah hafal ini yang sering ngomongin. Saya mau yang belum ini, supaya sebentar Bapak Ibu yang sudah ngomong bisa langsung diturunkan resennya ya. Ya. Saya coba mulai dari Ibu Hitam Supriyati ya namanya. Jadi saya tidak berdasarkan urutan yang duluan Bapak Ibu, tapi saya berdasarkan yang baru saya lihat ini, yang baru saya lihat tampil. Mungkin kemarin mana Bu Hitam, Bu Supriyati? Iya, saya ya, Pak. silakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diminta untuk menyebutkan kelebihan dari sekolah. Saya dari SMA Negeri 7 Pindang. Ya, di sekolah kami itu Bulukumba ya Bu? Pindang Pak, dari Pindang. Oh, Pindrang. Iya Pak. Oh, saya kira Kindang. Ya, oke.
Ya, saya dari SMA 7 Pindang. Di sekolah kami, alhamdulillah sekali Pak, kalau kebersamaan itu guru-gurunya sangat luar biasa. Ya, di sini terlihat dengan adanya setiap hari Jumat itu para guru mengadakan Jumat berkah. Iya, jadi setiap hari Jumat kami selalu mengadakan Jumat berkah dan kemudian diundang beberapa anak yang tidak mampu dan anak yang yatim piatu dari kami undang untuk ya makan bersama atau menyantap bersama makanannya. Kemudian juga di sekolah kami alhamdulillah sangat mendukung sekali proses belajar mengajar karena suasananya sangat kondusif, lingkungan sekolah bersih karena kebetulan SMA 7 Pindang adalah salah satu juara kebersihan terbaik di Pindang kemarin baru-baru. Kami juga di sekolah kami prasarana juga alhamdulillah lengkap, yang belum ada itu sisa lab bahasa yang masih kurang. Kemudian yang menjadi masalah itu Pak, mungkin karena anak-anak rata-rata sudah punya gadget, jadi mereka sudah lengkap dalam hal alat komunikasi. Jadi kemarin seperti yang saya utarakan bahwa minat mereka itu masih rendah untuk dalam hal pembelajaran karena mereka lebih tertarik dengan game. Jadi di situ sih kendalanya kalau di sekolah saya Pak. Iya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi itu Bu dari Bu Supriyati ya. Sekolahnya cukup bagus. Saya baru dengar dari kelebihan-kelebihan yang dipaparkan itu cukup menarik ya. Jadi kelebihannya itu Bu nanti ya jadi aset nantinya Bapak Ibu ya. Nanti di sekolahnya Bapak Ibu untuk bisa mengatasi masalah-masalah. Misalnya kekompakan guru-guru, kemudian sekolahnya ini adalah sekolah yang cukup ya juara ya di bidang kebersihan. Ini aset Bapak Ibu. Karena ini mendukung kondusivitas pembelajaran murid ya di kelas. Sampai Pak kemarin juga di tahun 2021 sekolah SMA Negeri 7 Pindang mendapat juara 1 lomba wajib bahasa tingkat nasional. Nah, ini pasti wajib bahasa ini bahasa Indonesia ya, Bu ya? Iya, Pak, wajib. Oh ya, oke, baik. Iya. Itu kan minimal misalnya sudah bisa kita apa ya? Artinya bisa berinteraksi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia di kelas, itu kan sudah aset juga itu Bapak Ibu ya. Jadi ya mungkin dia masuk di mana Bapak Ibu? Apakah itu aset manusia, lingkungan alam, atau aset agama dan budaya? Ya silakan diklasifikasikan sebentar Bapak Ibu ya ketika menyampaikan pendapatnya ya. Jadi harus sesuai dengan klasifikasi tadi. Ada 7 aset itu yang harus kita kenali Bapak Ibu. Jadi mulai dari aset manusia, kemudian aset finansial, politik. Jadi 7 asetnya itu yang harus diklasifikasi, kemudian dimasukkan 3 yang paling dominan Bapak Ibu di sekolahnya Bapak Ibu yang kita paparkan, dan 3 masalah yang need to be solved ya, yang harus diatasi sesegera mungkin ya. Termasuk misalnya dengan pembelajaran di kelas, karena ini yang nanti akan kita koneksikan dengan metode pembelajaran yang akan kita buat nantinya Bapak Ibu. Karena begitulah yang namanya action research itu kan sama, ini mirip-mirip ini, tapi ini action research yang paling dasar Bapak Ibu. Jadi kita lihat berangkat dari masalah apa yang terjadi, lalu kita akan perbaiki ya, melalui strategi atau metode pembelajaran yang akan kita buat nantinya melalui RPP begitu Bapak Ibu. Nah, saya lanjut. Tadi Bu Supriyati sudah, mungkin Bu Supriyati masih harus apa ya, mengklasifikasikan lebih detail lagi dia masuk di aset apa begitu, kemudian ke masalah-masalah yang terjadi dia masuk di masalah seperti apa begitu. Nah, saya lanjut, saya lihat dulu Bapak Ibu yang resen ini sudah banyak, alhamdulillah sudah setengahnya ini sudah aktif. Saya minta Ibu siapa ya, Ibu Asma, yang bapak-bapak dulu lah. Bapak-bapak mana ini? Bagaimana penyebab analisis ini?
Hanya Pak Faisal ini yang bapak-bapak yang present. Bapak-bapak yang lain kemana ini? Saya ada kok Pak. Nah, resen mana? Pak siapa ini? Pak Marfet. Iya Pak Sahrul. Rice hand Pak Marfet. Tidak ada namanya di sini rice. Di rice hand di situ Pak Marfet. Yang mana ya? Ya ada tombol rice hand yang. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Ibu Supriyati diturunkan tangannya supaya tidak capek angkat tangan. Ya Pak Marfet silakan. Pak Marfet. Jadi sudah 2 orang ini. Bu Supriyati sudah ya, Pak Marfet ya. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu selamat pagi semua. Selamat pagi. Ketemu kembali. Masih lanjut, kita saat ini masih ada di identifikasi masalah. Berbicara tentang identifikasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah kami, khususnya di kelas saya. Kebetulan saya ngajar di SMP kelas 7. Masalah yang paling besar menurut saya yang terjadi di kelas saya khususnya itu masih ada beberapa siswa, bisa saya bilang sebagian siswa belum lancar membaca dan menulis. Itu kendala yang sangat signifikan yang saya temui. Walaupun di dalam kelas ada sebagian siswa yang sudah bisa dikatakan lancar, bahkan paling dominan, tapi kendalanya ketika saya mengajar, sebagiannya tidak bisa mengikuti dengan baik pelajaran khususnya bahasa Inggris. Jangankan mau suruh membaca, menulis saja belum lancar, Bapak Ibu. Yang saya mau sampaikan bahwa kesulitan saya untuk mengidentifikasi siswa saya untuk mengetahui karakteristiknya, saya kesulitan di situ karena mereka baru beberapa bulan masuk, siswa baru. Jadi kesulitan saya belum tahu bagaimana cara mengetahui karakteristik mereka satu persatu, khususnya di kelas saya. Sehingga antusias belajar siswa untuk belajar bahasa Inggris itu sangat rendah. Pertemuan lalu Bapak Ibu banyak sudah sampaikan tentang ada yang ketika ditanya hanya diam, disuruh bertanya diam, dan lain sebagainya. Sehingga konsentrasi belajar siswa itu sangat rendah. Ya, itu masalah yang saya hadapi khusus kelas saya. Ada Pak Syahrul bilang tadi kalau keunggulan dari sekolah kami, kebetulan sekolah kami itu mewakili kecamatan dalam lomba drum band. Satu-satunya sekolah kami ikut mewakili kecamatan untuk tingkat kabupaten dalam drum band tingkat SMP. Itu berikutnya lagi, tapi kalau berbicara tentang itu secara keseluruhan mewakili sekolah. Satu lagi keunggulannya, sekolah kami juga mengikuti musik bambu yang sekarang Bapak Bupati di kabupaten kami Toraja Utara mengadakan lomba, dan satu-satunya dari sekolah kami mewakili kecamatan mewakili musik bambu. Itu keunggulan dari sekolah kami. Khusus untuk bahasa Inggris kelas 7 yang saya hadapi, itu sebagian siswa belum lancar membaca dan menulis, sehingga saya dalam mengajar menemui banyak kesulitan. Saya kira demikian Bapak Ibu, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Sahrul. Oke, baik, terima kasih Pak Marfet. Menarik ya sekolahnya Pak Marfet. Utamanya keunggulannya tadi musik bambu ya. Saya sering ke Toraja Utara Pak Marfet. Oh iya Pak. Kebetulan saya kami, Pak. Iya, kebetulan saya turis guide. Jadi kadang bawa turis ke sana. Oh, iya, jadi Pak. mungkin kapan-kapan saya mampir ke sekolahnya Pak Marfet ya. Ya. Iya. Jadi Bapak Ibu, kelemahannya tadi atau yang jadi masalah mungkin ya Mas, ini jadi apa ya, jadi masalah umum sepertinya ya. Beberapa sekolah mengalami, apalagi yang
yang di pelosok-pelosok sama dengan sekolah saya Bapak Ibu, pelosok ya kadang masih ada beberapa siswa yang memang membacanya juga masih kurang. Nah ini sebenarnya masalah yang memang harus juga diatasi. Meskipun kita sebenarnya bahasa Inggris yang tidak ada kaitannya ke sana, tetapi kita yang merasakan akibatnya begitu. Jadi ini kayak cause dan effect dan memang harus diatasi Bapak Ibu. Iya, tapi kan sekarang kita tidak berbicara tentang solusinya dulu. Kita mengidentifikasi dulu. Jadi Bapak Ibu silahkan di list semua masalah-masalah yang terjadi. Kemudian juga itu tadi Bapak Ibu silahkan diklasifikasikan 7 aset karena itulah starting point kita. Ya, disitulah kita berangkat bagaimana kita mengatasi dan kemudian nanti kita akan masukkan ke perangkat pembelajaran. Kita akan membuatkan metode apa yang pas dan strategis untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang ada Bapak Ibu. Nah, ini sudah banyak ini yang angkat tangan. Sudah ada 2 tadi pembicara kita Pak Marfet dan Ibu Supriyati. Saya ingat betul ini Bapak Ibu yang sudah bicara ini. Karena kan ini sebenarnya masuk di recording ya Bapak Ibu. Jadi ketika nanti bisa dilacak kembali. Nah, saya undang selanjutnya. Saya mau yang ibu-ibu lagi. Pak Marfet boleh diturunkan kembali tangannya Pak Marfet karena sudah bicara ya. Ya, saya undang saya ke ibu lagi. Ibu Murtina, silakan Bu Murtina. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong disampaikan asal sekolahnya Bu ya sama. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Murtina. Saya mengajar di kelas 11 MIPA di SMA 5 Sinjai. Oke. Oh iya, Sinjai ya Bu. Iya. SMA 5 Sinjai, Pak. Oke, pertama dulu yang ingin saya ungkapkan yaitu mengenai aset yang ada di sekolah saya. Sebelumnya saya ceritakan dulu SMA 5 Sinjai ini Pak berada di tengah kota Sinjai, jadi letaknya yang sangat strategis. Jadi ini merupakan aset buat sekolah saya karena terletak di tengah kota. Kemudian aset yang kedua yang dimiliki sekolah saya, banyak dari siswa kami yang berprestasi Pak, yang selalu mengikuti event-event dan selalu mendapat juara, terutama dalam bidang akademik dan bidang olahraga. Apalagi ini Pak baru-baru ada FOFROP yang dilaksanakan di Sinjai. Banyak siswa kami yang alhamdulillah mendapat piagam. Oke, apalagi dalam hal futsal. Oke, sekolah kami itu terkenal sekali pada dalam hal futsalnya yang ada di SMA 5 Sinjai. Kemudian aset yang ketiga yaitu guru-gurunya Pak. Guru-gurunya di sini sangat ya, SDM-nya. Iya, gurunya di sini sangat antusias sekali Pak, apalagi kalau ada pelatihan-pelatihan mengenai IT untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Oke, baik Bu. Kelemahannya Bu? Kelemahannya ini Pak, kalau dari siswa biasa itu masih ada siswa yang biasa lewat dekat gurunya, itu kayak bukan gurunya dia lewati Pak. Tidak ada istilah guru, biasa dia lewat kayak temannya saja, dia acukan begitu Pak. Masih ada saya lihat siswa yang begitu Pak. Iya. Kayak kambing saja lewat. Iya. Sambil lalu dia lewat Pak. Banyak saya lihat anak-anak yang masih begitu di sekolah saya Pak. Mungkin masih mau diperbaiki karakternya ini Pak. Kemudian masalah yang lainnya kalau dalam hal pembelajaran bahasa Inggris hampir mungkin semuanya sama, masalah umum yaitu masalah bacaan yang belum mereka mengerti artinya, masalah pronunciation-nya. Saya kira ini hal umum yang kita hadapi dalam pembelajaran bahasa Inggris, yang anak-anak masih banyak yang kurang dalam hal tersebut. Ya sih Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Murtina. Jadi itu tadi kelebihannya lumayan ya. Kalau kita dengar dari sekolahnya Bu Murtina ini asetnya cukup bagus. Bapak Ibu, mungkin kita perlu kerucutkan ini mengenai kelemahannya Bapak Ibu. Ya tadi Bu Murtina sudah bagus. Jadi itu ada misalnya perlu budaya positif mungkin ya, binaan begitu ya, atau apakah begitu yang perlu diterapkan untuk bisa
mengatasi masalah tersebut. Tapi kita fokus dulu Bapak Ibu yang ada kaitannya dengan pembelajaran Bapak Ibu ya, di kelemahan-kelemahan ini. Tapi tidak apa-apa kalau misalnya ada yang umum dan memang harus butuhkan, tapi kalau misalnya ini yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Sekira Bapak Ibu sudah mengidentifikasi masalah kemarin, ya khususnya misalnya di diferensiasi atau kesulitan belajar, motivasi belajar, minat, seperti itu Bapak Ibu. Nah saya lanjut lagi ya, yang raise hand. Saya ke bapak-bapak lagi. Karena tadi ibu-ibu. Ya, silakan Pak Amiruddin dulu. Silakan Pak Amiruddin. Baik, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Bapak Ibu. Hari ini tidak ada keputusan panggil apa ini hari? Tidak ada panggilan hari ini ya? Panggil Belum Bapak ada, saja. Pak. Tentukan. Saya boleh dipanggil panggil Karaeng Pak Amir, bisa juga. Siap. Tidak ada panggilan khusus saya. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Yang menjadi aset di sini di sekolah saya dari SMP 29 Bulukumba Bapak di Bontotiro, Kecamatan Bontotiro. Yang menjadi kelebihan di sekolah kami di sini adalah ketika ada event yang dilakukan di luar sekolah itu antusiasme anak-anak itu tinggi sekali, ya. Jadi mereka sangat tertarik, bahkan saling bersaing untuk mengikuti event yang ada di luar sekolah. Sehingga ya beberapa prestasi memang telah diukir di sekolah kami di sini. Nah itu. Tapi yang menjadi kelemahan ya sekarang ini di sekolah kami di rata-rata di orang tua siswa yang ada di sekolah kami itu perantau. Rata-rata ke Morowali, ke Morosi dan sebagainya, yang pekerja tambang. Artinya mereka terlepas dari pengawasan orang tua dan hanya dititipkan kepada nenek. Ini yang menjadi catatan kami di sini, anak-anak yang seperti itu seakan-akan cuek terhadap pembelajaran. Bahkan sikapnya seperti yang dikatakan sama ibu siapa tadi, ibu yang dari Senja itu, tidak ada sopan santunnya, karena mungkin mereka terlepas dari pengawasan orang tua, kemudian dicuekin juga sama neneknya. Yang penting kirimannya orang tuanya datang, ya pergi ke sekolah, gitu. Kemudian yang menjadi kekurangan di sini dan menjadi kelebihan juga solidaritasnya anak-anak. Solidaritasnya anak-anak itu tinggi, tapi yang menjadi solidaritas di sini adalah ketika ada satu orang bermasalah dengan sekolah lain. Nah, ini yang menjadi catatan kami di sini. Artinya cenderung anak-anak itu berunding untuk menyerang sekolah lain seperti tawuran begitu. Nah, ini yang akhir-akhir ini terjadi. Ini mungkin karena terlepas dari COVID, kami rasakan sekali yang generasi COVID ini yang lost learning, yang pernah mengalami lost learning itu luar biasa sekali. Mereka kenapa ya, kita sampai beberapa orang di sini itu kita tidak tahu apa yang harus apa yang harus diberikan sama mereka, ya, karena ada beberapa guru juga pernah memberikan hukuman fisik. Tidak ada jerak kepada anak-anak seperti itu. Saya rasa seperti itu yang menjadi kelebihan dan kekurangan di sekolah kami, yang mungkin bisa menjadi problem yang bisa kami angkat nanti di PPG ini. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelemahannya Pak Amir apa tadi yang fokusnya tadi? Maaf saya kurang. Ya, fokusnya di kelemahan ini karena anak-anak kami di sini rata-rata ditinggal orang tua merantau, Pak. Merantau ke Morowali, Morosi, dan hanya dititipkan kepada orang neneknya. Neneknya pun itu
rata-rata ya sudah rentak kasihan, jadi dicuekin saja. Yang penting neneknya tahu Iya. kalau kirimannya anaknya datang, anaknya bisa sekolah. Iya. Betul. Iya, Pak. Mereka itu juga mungkin karena orang tuanya tidak lepas dari pengawasan orang tua sehingga sikapnya kurang, sopan santunnya kepada kita, kepada guru seperti yang dirasakan tadi ibu dapat tadi itu Ibu Murtina siapa yang dari Sejai. Ya, akan-akan Ya, baik. sikapnya sopan santunnya hilang itu. Apakah Ya. mungkin ini pengaruh sehingga anak-anak itu terlepas dari pengawasan orang tua, juga terlepas dari guru secara langsung, karena kita hanya kan Ya. belajar dari rumah saja, Pak. Saya kira seperti itu, Pak. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke teman-teman yang lain yang sudah raise hand, ini kira-kira kalau misalnya kita fokus ke masalahnya Pak Amiruddin, karena kan sudah ada beberapa tadi yang sudah sampaikan Bapak Ibu ya, mengenai anak yang ditelentarkan misalnya. Lalu ini misalnya menjadi problem di sekolah. Bapak Ibu, kalau misalnya kita identifikasi masalahnya, kira-kira di pembelajaran itu kira-kira anaknya seperti apa? Karena kan belum menutup kemungkinan, misalnya bisa jadi ada anak yang ditinggal tapi dia di kelas pintar, fokus belajar. Ya, betul, Pak. Betul. Berarti Ya. ini ketika kita mengidentifikasi masalah seperti apa ya, apa penamaannya begitu yang pas sehingga dia betul-betul bisa menjadi masalah begitu bagi pembelajaran yang sudah kita yang sudah terbagi kemarin itu ada berapa poin, 7 poin ya kalau saya tidak salah. Dia di pedagogik, minat, motivasi. Ya mungkin kalau Pak Amiruddin mungkin masuk di motivasi tadi, motivasi belajar. Nah kemudian kita identifikasi. Termasuk mungkin membangun relasi dengan orang tua, Pak. Ya, termasuk membangun, dia beririsan berarti. Nah, kita masukkan masalahnya di situ Bapak Ibu. Setelah itu dianalisis. Analisisnya apa tadi? Masuk nih tadi yang disampaikan Pak Amiruddin berarti. Analisisnya salah satunya misalnya ditinggal oleh orang tua atau hanya hanya dijaga oleh wali begitu, orang tua wali begitu ya. Masalah yang lain apa lagi? Jadi kita klasifikasi, kita analisis betul Bapak Ibu masalahnya. Ini tugas kita hari ini di hari ketiga ini. Nah Bapak Ibu saya ingatkan LK 1.1 itu kan sudah harus diupload. Kalau tidak salah hari ini, kalau bukan hari ini besok ya. Nah itu harus jelas Bapak Ibu, identifikasi masalahnya betul-betul terurai betul. Karena kita nanti akan kewalahan dieksplorasi nantinya. Kalau tidak terurai dengan baik. Kalau asal comot saja langsung masalah tidak jelas apa masalahnya, seperti apa analisis masalahnya, itu tuh kita akan kewalahan nantinya juga. Dan kita akan sulit menemukan alternatif solusi karena masalah saja tidak terkaji tidak teranalisis dengan baik. Ya, seperti itu bagi saya ya. Jadi ini untungnya Bapak Ibu kalau kita sharing seperti ini, karena kalau Bapak Ibu semua menampilkan apa asetnya, kemudian apa kelemahan, apa masalah-masalah yang didapatkan, itu akan lebih menarik karena kan kita bisa terbuka ini. Oh, ternyata masalahnya Pak Amir seperti ini. Masalahnya Ibu ini seperti ini. Jadi kita bisa terbuka. Oh, berarti saya di sini berarti. Oh, cara analisis saya seperti ini. Cara identifikasi saya seperti ini. Itu bisa terbuka Bapak Ibu. Oke, baik, kita lanjut. Silakan, saya persilakan ke yang raise hand ya. Tadi Bapak-bapak, berarti saya undang yang ibu-ibu lagi. Saya undang Ibu Ira Reski Awalia dulu. Silakan Ibu Ira. Sebutkan asal sekolah, nama apa? Asal kabupaten, dan nama sekolahnya ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bu Ira. Mana Ibu Ira? Nggak kedengaran. Nggak kedengaran sama sekali. Tidak kedengaran Ibu Ira, maaf. No voice, ma'am. Abe. Coba di unmute dulu. Unmute dulu Bu Ira.
No voice, Mem Ira. Oke, bisa. Ya. Oh iya, sudah ada Bu Ira. Ay. Nggak usah pakai. No. Masalahnya ada sama No, please. headsetnya, Bu. Tadi lepas headset Bu, ada suara sebentar. We can hear you properly. Kenapa Bu Ira? Masalah ya? Ya sudah Dan- Bapak Ibu. Oh Ya, ya, sudah sudah, bagus. Pak. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Ya, jadi saya berasal dari sekolah dataran tinggi pegunungan. Jadi yang akan saya ungkapkan, saya berasal dari SMA Negeri 12 Goa, Kabupaten SMA 12 yang ada di dataran tinggi. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan itu ya alhamdulillah walaupun kami berada di dataran tinggi di pegunungan tepatnya kurang jaringan, tapi kami juga dari sekolah sudah mengikuti beberapa ajang lomba di luar juga, khususnya yang paling sering ini kami ikuti adalah dari bidang PAI. Ya, ada pentas PAI, alhamdulillah anak kami pernah ikut dari kabupaten terus ke provinsi, pernah juara 1, alhamdulillah. Setiap ada pentas PAI diikuti. Dan kalau masalah karakter tadi, alhamdulillah sekolah kami tuh membudayakan salam. Alhamdulillah siswanya lebih besar rasa sopan santunnya kepada guru, alhamdulillah. Bisa juga menunjukkan dengan salam setiap ketemu gurunya dimanapun atau dengan kakak kelasnya juga mereka budayakan salam seperti itu. Terus masalah yang kami hadapi di sini Pak, sebenarnya ada beberapa juga, tetapi yang paling saya perhatikan di sini tuh karena kami di sini mungkin sebagian besar siswa itu masih berasal dari ekonomi menengah ke bawah, sehingga ini memaksa mereka untuk membagi waktu antara kerja dengan sekolah. Jadi banyak di antara mereka itu yang harus kerja jadi buruh pasar, ikut di mobil tambang begitu, makanya datang ke sekolah telat, pulang sekolah mungkin tidak ada lagi waktu untuk belajar di rumah, datang sekolah capek, ya mungkin tidak bisa konsentrasi ikut belajar, seperti itu. Dan saya lihat kemampuan mereka dalam kelas juga ini rata-rata yang ekonomi ke bawah itu juga memiliki kemampuan yang kurang juga di antara temannya, karena mungkin pengaruh yang tadi itu, kurangnya waktu untuk konsentrasi dengan pelajarannya. Terus yang pernah saya ungkapkan juga tentang motivasi mereka juga masih ada juga beberapa yang anak-anak itu kadang ada yang sempat saya dapatkan ada siswa yang tidur di kelas, ditegur juga langsung pergi, ya, tapi di luar dari itu masih banyak juga yang sebenarnya bisa, tetapi mungkin karena itu tadi keterbatasan ekonomi juga yang membuat mereka harus ya tidak bisa terlalu unggul. Kemudian masalah lancar ini juga yang pernah saya paparkan bahwa masih ada anak saya itu yang belum bisa membaca bahasa Inggris, mereka baca sesuai dengan tulisannya. Menghafal angka dari 1 sampai 10 juga masih ada yang belum tahu. Terus ini juga Pak, sarana dan prasarana di sekolah kami alhamdulillah sudah ada tetapi belum lengkap. Nah, ini juga yang menghambat kami untuk memberikan cara pembelajaran yang lebih inovatif lagi, karena jika kita ingin menampilkan pembelajaran yang menggunakan IT itu masih sangat terbatas. Bahkan LCD saja untuk ke kelas-kelas itu belum ada. Jadi memang kita kebanyakan untuk ya paling bertemu di kelas atau mungkin ya di luar dari penggunaan IT. Seperti itu yang ada di sekolah saya Pak gambarannya. Terima kasih. Oke, baik. Bu Ira tadi ya. Jadi sama dengan yang sama sepertinya masalahnya ini dengan Pak Amiruddin tadi ini. Ya, kalau Bu Ira bedanya ya anak-anak yang sibuk kerja. Kalau Pak Amiruddin tadi bapak-bapak orang tuanya yang sibuk kerja. Iya. Memang sama dengan siswa saya di sini Bapak Ibu.
Kalau siswa saya di sini rata-rata memang ada yang memang juga bekerja. Terus pulang sekolah mereka bantu orang tua, atau kadang mereka tidak datang, apalagi pandemi kemarin itu memang mereka fokus bantu orang tua karena ya memang itu ekonominya. Ya itu saya kira masalah juga, dan kita harus identifikasi kira-kira ke pembelajaran apa masalahnya. Misalnya tidak fokus, minatnya kurang, ngantuk. Nah, misalnya kalau ngantuk, oh berarti dia butuh ice breaking. Nah, berarti kita include-kan nanti ice breaking di RPP tak? Itu kayak gitu ya, simpelnya seperti itu. Itu simpelnya seperti itu Bapak Ibu. Karena kan yang kita bisa intervensi hanya di pembelajaran. Kita tidak bisa intervensi mereka dengan misalnya karena anaknya pergi mencari uang supaya fokus belajar, kita kasih uang 100.000. Bukan itu intervensinya Bapak Ibu ya. Jadi saya kira Bapak Ibu sudah paham jadi intervensi kita adalah di pembelajaran, di proses pembelajaran kita. Misalnya ada yang tidak tahu bahasa Indonesia, apalah misalnya intervensi kita nanti sih. Seperti apa nanti di pembelajaran tak, di RPP tak. Ya kan, meskipun yang dikatakan kemarin Bu Nunung itu sudah jelas, saya kira sudah beberapa tahap ini saya lalui, memang kita diarahkan ke problem based learning dan project based. Akan tetapi minimal kita sudah paham seperti apa masalah, di mana cara atasi, karena kan begini Bapak Ibu. Ini memang Merdeka Belajar ini memang sudah membuka wawasan kita bagaimana supaya betul-betul kita fokus ke kebutuhan murid. Ya, jadi kita mengajar betul-betul sesuai dengan kebutuhannya. Bayangkan Bapak Ibu kalau orang tidak tahu bahasa Indonesia lalu kita ajar bahasa Inggris, kira-kira bagaimana modelnya itu? Ada yang masuk tidak? Itu tidak kan? Nah itu dia. Atau misalnya begini, kita ngajar bahasa Inggris Bapak Ibu, bahasa Indonesia saja kita belum paham, lalu kita juga tidak pernah kita ini guru bahasa Inggris tidak pernah budayakan berbahasa Inggris. Nah bilangi murid, bagaimana caranya? Ini dari motivasi nih Bapak Ibu, atau dari minat, karena kan menarik minat ini. Kadang saya Bapak Ibu memang ya mungkin kayak Ria begitu ke siswa saya ini turis guide, bisa dapat uang dari bawa-bawa sambil jalan-jalan. Itu kan minimal menarik minat mereka gitu kan. Minimal apalagi yang Pak Marve tadi Entoraja itu kan di sana memang lumbungnya di sana turis. Nah, bisa ditarik minatnya lewat situ. Metodenya juga lewat situ. Misalnya siswa menggambarkan seperti apa itu lemo, seperti apa itu ketekesu dalam kalau misalnya di deskriptif teks ya. Dia gambarkan dalam bahasa Inggris, itu menarik minat karena dia kontekstual Bapak Ibu. Apalagi outing class, mereka gambarkan dengan bangganya tapi di video dilihat orang tuanya, itu kan sudah project itu Bapak Ibu. Itu project based learning itu. Sudah masuk di PJBL itu. Sisa kita maksimalkan langkah-langkahnya seperti apa yang supaya anak-anak betul-betul sesuai dengan rules-nya begitu ya, sesuai dengan relnya, tidak keluar dari rel. Jadi kita fungsinya seperti itu. Makanya tadi Bapak Ibu kita sesuai dengan berangkat dari aset pemecahan kita ini harus asset based community development. Aset apa yang ada di daerah kita itu kita hantam lewat situ, kita pecahkan lewat situ. Ya, ini nih bisa saya lanjut lagi tadi Ibu ya. Saya bapak-bapak lagi. Pak siapa ini? Pak Asis Salurante dari Toraja juga Pak Asis ya? Pak Asis Salurante dari Toraja ya Pak? Iya. Ngajarnya di Toraja juga Pak Asis? Iya di Toraja Pak. Orang Toraja. Toraja mana Pak Asis? Toraja Utara? Toraja Utara, dekat-dekat lah dari Pak Marve. Dekat lah dari sekolahnya Pak Marve. Tidak terlalu jauh. Dekat dari mana? Dekat dari sekolahnya Pak Marve mengajar. Oh, Toraja Utara kota ya. Dekat dari jembatan Singki. Apa itu? Jembatan Singki. Agak jauh, Pak. Saya di Talung Lipo, Pak, ngajarnya di SMP Negeri 1 Talung Lipo. Talung Lipo sebelumnya ya, dari Makale berarti atau setelahnya Utara dia? Lewat, Pak. Ini Toraja Utara lewat Makale, Pak. Toraja Utara. Oh, berarti terus lagi lewati lagi Singki, terus lagi ke sana ya? Iya, Pak. Ya, silakan Pak Asis. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mengajar di
SMP Negeri 1 Talung Lipu. Nah, apakah suara saya terdengar dengan baik, Bapak Ibu? Ya, bagus Pak. Sangat Iya, baik Pak jelas, Asis. jelas. Oh ya, terima kasih. Ya, Saya kedengaran. mengajar di SMP Negeri 1 Talung Lipu di Toraja Utara. Sekolah kami itu terbilang sekolah kecil, Bapak Ibu. Jadi kelas cuma ada 6 kelas. Letaknya juga ada di pinggiran kota, tidak di kota-kota sekali, agak masih berapa ini dari pusat kota ya, di sekitar 7 kilo dari pusat kota Rantepao. Di sini mungkin saya bisa langsung ke mengidentifikasi masalah ya. Kalau tadi teman-teman ada beberapa lebih ke kalau saya mungkin ke teman-teman guru, karena di sini di sekolah saya cuma ada beberapa guru yang muda yang umuran dengan saya, yaitu guru senior yang belum terlalu paham menggunakan TIK begitu kan, mulai dari komputer, laptop. Jadi kalau ada sesuatu yang mau dibuat, entah itu mau membuat soal semester atau mengelola nilai atau membuat RPP, itu kadang mereka minta tolong ke kami yang bisa teknologi begitu. Dan untuk di pembelajaran mereka lebih lebih fokus ke buku paket begitu, jadi tidak pernah mengajar memakai LCD atau laptop seperti itu. Mungkin itu saja dari saya ya Pak. Terima kasih. Iya, baik. Pak Sis, apa tadi kelemahannya Pak Sis? Yang khusus, yang fokus tadi? Penggunaan. Kalau Toraja ini jago-jago semua bahasa Inggris ini siswanya, pas harusnya. Lumayan Pak, ya lumayan. Iya, apalagi gurunya pasti menjago, karena kalau banyak turis pasti pergi juga buat turis. Ya, sekarang sudah lumayan banyak turis berkeliling di sini karena sudah mulai sekarang Pak masuk, jadi sudah banyak. Banyak Pak. Nah, masalahnya di sana Pak Sis, yang dominan apa di sana? Yang tiga masalahnya tadi. Lebih ke etik Pak, ke guru tidak terlalu pemanfaatan teknologi. Tidak bisa. Pemanfaatan teknologi. Oke. Dari ini gurunya. Nah, begini Bapak Ibu ya. Jadi mumpung kita singgung masalah teknologi Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu di pembelajaran kita, pembuatan perangkat misalnya dan praktik PPL, praktik pengajaran lapangan pengalaman lapangan, sorry. Nah, Bapak Ibu di situ nanti fokus bagaimana pemanfaatan TIPEK-nya, technological, pedagogical, art, content, and knowledge-nya Bapak Ibu. Pemanfaatan teknologi. Yang mana yang dimaksud pemanfaatan teknologi di sini Bapak Ibu? Biasanya Bapak Ibu jangan sampai kita miskonsepsi di sini Bapak Ibu di pemanfaatan teknologi. Dalam pembelajaran Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu sudah pakai PPT kita bilang itu pemanfaatan teknologi. Itu kita miskonsepsi. Memang dia teknologi Bapak Ibu. Dia visual, akan tetapi dia belum bisa membuat murid berinteraksi satu sama lain dan dengan guru juga. PPT itu hanya bisa dilihat, dikasih ganti-ganti tayangannya, sudah selesai. Kita mau pemanfaatan teknologi itu betul-betul membuat murid itu saling berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan teknologi. Itu yang disebut dengan pemanfaatan teknologi Bapak Ibu. Misalnya contoh aplikasinya. Misalnya contohnya Bapak Ibu, yang visualisasi pembelajaran itu adalah penggunaan ini di Google Meet ini, misalnya penggunaan kolom chat. Bapak Ibu kemarin saya lihat sangat aktif mengirim mengirim saran-sarannya, masukannya, masalah-masalahnya lewat kolom chat. Itu yang disebut dengan interaksi Bapak Ibu. Karena bisa dibaca oleh Bapak Ibu yang lain. Itu yang disebut dengan visualisasi.
Jadi ada interaksi di situ. Oh, si A seperti ini pendapatnya, si B seperti ini pendapatnya, si C seperti itu. Itu yang disebut dengan visualisasi Bapak Ibu. Atau misalnya penggunaan Mentimeter, penggunaan Padlet, penggunaan Jamboard. Nah, itu yang disebut dengan visualisasi Bapak Ibu. Jadi usahakan termasuk di asesmen. Ya di asesmennya juga nanti ya gunakan itu Bapak Ibu, karena tadi Pak Asis katanya masih kurang pemanfaatan TIK-nya ya. Kalau masih kurang, kira-kira gimana caranya Bapak Ibu? Kalau masih kurang ya harus digunakan, ya harus disosialisasikan kepada guru-guru. Kalau tidak kepada guru ya kepada murid langsung, karena kan kita nanti perhatiannya kepada murid. Jadi silakan buat makin nanti apa visualisasi pembelajaran yang akan kita gunakan. Misalnya murid, karena kan rata-rata murid sekarang sudah punya gadget Bapak Ibu. Nah, misalnya murid ini tidak bisa berbahasa Inggris, tidak punya kosakata, ya gunakan aplikasi kamus yang ada di gadget mereka. Di situ langsung sudah ada bagaimana cara mengucapkan, ada ada Britishnya atau Americannya, American style-nya atau British style, sudah ada di situ cara pengucapannya sendiri. Jadi bisa digunakan itu. Atau misalnya Google Form ya, itu bisa digunakan. Kemarin saya tertarik dengan salah satu peserta PPG yang menggunakan fitur Google Form itu Bapak Ibu. Saya di pemikiran saya Google Form itu hanya biasa ya, mengumpulkan apa itu ya, misalnya kita butuh informasi atau misalnya ulangan, siswa-siswanya ulangan, kita bisa lihat jawabannya siswa dari situ secara langsung, terscoring secara langsung. Tapi ternyata di teman PPG ini saya lupa namanya, Pak Hasan kayaknya, dari Makassar. Nah, beliau itu bisa memanfaatkan jauh lebih maksimal Google Form-nya. Bahkan dia bisa bagi-bagi, bisa memilih. Bahkan Bapak Ibu, lewat Google Form itu, misalnya siswanya diberi teks, deskriptif teks. Siswanya tidak perlu lagi buka kamus. Kalau di situ Pak Hasan ini, kalau misalnya siswanya sulit mengartikan, dia tidak perlu buka kamus. Langsung tekan ada tombol khusus untuk mencari difficult words. Jadi Pak Hasan sudah klasifikasi ada difficult words di Google Form itu, di teksnya itu. Nah, ini kerennya ini aplikasinya. Tapi dia hanya sederhana lewat Google Form yang mungkin dikenali oleh semua murid. Nah, ini salah satu cara kita mengintervensi bagaimana supaya murid kita itu betul-betul bangkit motivasinya, bangkit minatnya dalam belajar. Penggunaan aplikasi yang mudah seperti ini, tapi kan mereka sangat bersahabat dengan aplikasi yang seperti ini Bapak Ibu. Siswa-siswa itu sangat bersahabat dengan aplikasi seperti ini. Misalnya penggunaan quizzes yang khusus ujian kan Bapak Ibu mungkin sudah gunakan quizzes. Itu adalah visualisasi pembelajaran Bapak Ibu, yang langsung kita bisa lihat hasilnya. Iya, itu ini nih karena kita lagi menyinggung masalah pemanfaatan teknologi ya Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu yang lain sudah ada ya game-game online yang basis pembelajaran. Ya misalnya kemarin itu ada yang waktu kebetulan saya juga kemarin menguji UKIN Bapak Ibu, itu di uji kinerjanya itu dia memanfaatkan games ya. Games yang bagaimana murid-murid itu hanya dengan menggunakan games, tapi dia siswa belajar present tense, ada scoringnya, ada pemahamannya murid di situ, tapi melalui games Bapak Ibu. Kemarin itu kan ada yang kementerian itu yang digital apa itu, mungkin ada Bapak Ibu yang ikut kemarin ya. Nah itu tuh di situ yang penggunaan games itu bisa dikembangkan dari situ Bapak Ibu. Jadi ini salah satu ya, misalnya cara kita, jadi kita identifikasi masalahnya, kemudian itu tadi alternatif solusi yang saya tadi berikan gambarannya. Tapi itu hanya contoh Bapak Ibu ya, saya tidak memaksa Bapak Ibu untuk ikut itu, tidak. Saya hanya berikan semacam gambaran begitu. Itu harus lahir dari ibu sendiri, karena ibu sendiri yang punya masalah, berarti ibu sendiri yang harus sesuaikan apa solusinya nanti. Nah, kita identifikasi dulu lah masalahnya. Baik, lanjut, ini masih sudah bertambah ini. Saya lanjut ke tadi Ibu ya. Oh, Bapak tadi, Pak Asis tadi. Iya Pak, saya. Kalau saya lihat-lihat ini masih banyak yang belum resen ini. Atau Bu Nunung mungkin sudah standby, Bu Nunung? Sepertinya Bu Nunung sudah ada ya? Iya Pak, dari tadi. Oh, dari tadi. Waduh, saya tidak. Silakan Bu Nunung, saya tidak enak ini, saya sudah mendominasi ini. Biasanya itu ibu-ibu yang
Oh tidak ya. Iya, makasih banyak Pak Sahrul sudah Iya. menghandle ini. Mohon maaf tadi saya ada kegiatan dengan sekolah dampingan. Baik Bapak Ibu, tadi saya dengar sudah banyak sekali ya, sudah ada beberapa di antara Bapak Ibu sekalian yang menyampaikan permasalahannya, kekuatan dan kelemahan yang ada di sekolahnya masing-masing kepada Pak Sahrul. Nah, mungkin kita karena kita dibatasi oleh waktu, kita tinggal punya 1 jam. Seperti janji saya kemarin, kemarin saya meminta Bapak Ibu untuk mengisi langsung lembar kerja 1.1-nya, kemudian menampilkannya pada hari ini supaya kita bisa melihat apakah isian dari lembar kerja tersebut sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya memang belum, kita akan memberikan saran terkait bagaimana melengkapi atau menyempurnakan LK tersebut, termasuk dalam cara Bapak Ibu melakukan analisis permasalahan, analisis identifikasi masalah maksud saya. Nah, jadi mungkin kita mulai dulu dari yang sementara raise hand sekarang ya. Ada Bu Vivi. Bu Vivi silakan Ibu kalau bisa menampilkan lembar kerjanya. Jadi Pak Munawir untuk menampilkan lembar kerjanya, kita buka dulu itu lembar kerja, kemudian kita klik yang ada tanda panah di bawah layar, di samping raise hand itu ada tanda panah, kemudian kita pilih window atau jendela. Nah, kemudian kita pilih file yang sudah kita buka tadi, baru klik share. Oh iya Bu. Oke. Baik, ini dari tidak ada. Bu Vivi, untuk permasalahan pertamanya terkait pedagogik, siswa kurang optimal dalam skill bahasa Inggris seperti membaca dan menulis. Kemudian PBM yang dilaksanakan belum menerapkan pembelajaran yang inovatif. Yang pertama, siswa kurang optimal dalam skillnya. Guru ini analisis identifikasi masalahnya, guru masih belum maksimal menggunakan model, strategi, metode pembelajaran. Ini yang saya maksud Bapak Ibu. Jadi analisis identifikasi masalah di sini itu bukan penyebabnya. Nah, kalau kita lihat ya, antara masalah yang diidentifikasi dengan analisis identifikasi masalah, kalau kita hubungkan, kita lihat benang merahnya ini seperti penyebab dari masalah yang diidentifikasi. Siswa kurang optimal karena guru masih belum maksimal menggunakan model, strategi, dan metode pembelajaran. PBM yang dilaksanakan belum menerapkan pembelajaran inovatif karena pemahaman guru terkait dengan integrasi komponen-komponen TIPEK dan dalam PBM belum optimal. Jadi kalau kita hubungkan antara masalah yang diidentifikasi dengan analisisnya, Bu Vivi ya, ini seperti penyebab dari kolom ketiga yang baru tuh Pak, ternyata masih ada orang yang lulus tes 2000. Jadi sekedar intermezzo dari Bu Fatmasari. Oke, jadi izinkan saja dia Bu. Ya, jadi kita dengar dulu intermezzo dari Bu Fatmasari. Ya, Bu Vivi. Untuk masalah yang diidentifikasi ini kita sudah tuliskan masalahnya apa. Nah, yang kita tuliskan di analisis itu adalah alasan-alasan kita sehingga menganggap bahwa itu adalah sebuah masalah. Jadi misalnya siswa kurang optimal dalam English skill, berarti mereka ada kekurangan di sini. Ada kemampuan berbahasa Inggrisnya, terutama dalam membaca dan menulis,
teks berbahasa Inggris mungkin masih kurang. Analisisnya itu, kenapa kita berkata begitu? Karena siswa ketika diminta untuk membaca teks bahasa Inggris, mereka masih membaca sesuai dengan apa yang dituliskan. Ketika mereka diminta untuk menulis teks bahasa Inggris, spellingnya banyak yang salah. Jadi ini adalah indikator-indikator sehingga kita mengatakan bahwa itu adalah sebuah masalah. Karena jangan sampai kita sendiri yang menganggapnya masalah, tapi ternyata dia bukan masalah. Tapi kalau disajikan indikasinya sehingga kita berkesimpulan bahwa itu adalah sebuah masalah, maka berarti memang itu adalah masalah. Karena jelas apa indikatornya, apa gejala-gejalanya. Jadi ketika misalnya kita mengatakan Pak Sahrul ini kayaknya terkena hipertensi, apa gejalanya? Pak Sahrul misalnya suka marah-marah. Pak Sahrul hiperaktif di kelas misalnya. Nah, maaf contohnya Pak Sahrul ya. Misalnya banyak utangnya begitu, supaya makanya dia marah. Itu penyebabnya itu Pak Sahrul. Ya, itu penyebab itu. Penyebab dia. Gejalanya. Ya, kenapa kita mengatakan Pak Sahrul hipertensi? Karena suka marah-marah. Apa namanya? Jadi apa yang menjadi indikasi, apa yang menjadi gejala sehingga kita mengatakan bahwa ada masalah atau ada penyakit di bagian itu, gitu loh Bu. Nah, tapi kalau ini yang saya lihat punya Bu Vivi, ini seperti penyebab. Jadi analisisnya ini adalah penyebab dari masalahnya. Nah, tapi isiannya itu seharusnya bisa diperbaiki lagi. Apa yang menjadi indikasi, apa yang menjadi gejala sehingga kita mengatakan bahwa ini adalah masalah. Sama seperti di numerasi. Nah, mungkin lebih kepada literasi kali ya, ini yang rendahnya minat baca siswa. Nah, ini penyebabnya media baca kurang menarik. Tidak ada jadwal rutin untuk kunjungan ke perpustakaan. Ini penyebab. Tapi kalau indikasinya, siswa tidak pernah ke perpustakaan, tidak pernah terlihat berkunjung ke perpustakaan. Ketika diminta untuk membaca buku, mereka kelihatan malas misalnya. Tapi kalau diminta untuk membaca status-status di Facebook atau di media sosial, mereka senang. Ya, jadi rendahnya minat baca apa yang menjadi indikasi sehingga kita mengatakan bahwa minat baca siswa rendah. Itu yang diisi pada kolom analisis identifikasi masalah. Karena kalau penyebabnya itu nanti di LK lain, Bapak Ibu. Penyebabnya itu di LK 1.2 nanti baru Bapak Ibu eksplorasi. Kenapa minat baca siswa bisa rendah? Jadi kolom yang Bu Vivi tuliskan di kolom ketiga, ini nanti bisa dipindah ke LK 1.2. Apa sih penyebabnya sehingga minat baca siswa rendah? Kemudian siswa tidak mampu menerapkan langkah-langkah teks prosedur yang mengandung komponen numerasi. Oh, berarti kebalik ini Bu Vivi ya. Literasi harusnya yang rendahnya minat baca, kemudian numerasi ini harusnya yang masalah yang di literasi ini harusnya pindah ke masalah numerasi. Jadi siswa tidak mampu menerapkan langkah-langkah teks prosedur yang mengandung komponen numerasi. Apa yang menjadi indikator sehingga Bu Vivi mengatakan bahwa siswa tidak mampu menerapkan langkah-langkahnya? Jadi indikator-indikatornya apa? Kemudian guru cenderung mengajar dengan kategori tinggi, menyamakan gaya belajar setiap siswa, menganggap bahwa dalam satu kelas memiliki kemampuan yang sama. Nah, kalau seperti ini kan berarti ini adalah masalah guru. Jadi saya berikan gambaran seperti ini. Kalau gurunya cenderung mengajar dengan kategori tinggi, berarti anggaplah ini penyebabnya ya. Mungkin bisa diganti nanti Bu Vivi ya. Ini analisisnya seperti apa. Tapi ini penyebabnya. Saya berikan gambaran dulu. Ini adalah penyebabnya karena pemahaman guru tentang pembelajaran berdiferensiasi belum optimal. Anggaplah ini sebagai root cause-nya. Ini akar penyebab masalahnya. Bahwa pemahaman guru tentang pembelajaran berdiferensiasi belum optimal. Solusinya apa kira-kira Bu Vivi? Atau teman-teman yang lain, solusinya apa? Solusinya misalnya contohnya guru mengikuti pelatihan bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu ya.
Kalau kita hubung-hubungkan semua, berarti itu tidak bisa dibuatkan RPP-nya Bapak Ibu. Karena di sini yang bermasalah gurunya. Yang memiliki masalah guru. Guru cenderung mengajar dengan kategori tinggi. Guru tidak bisa memanfaatkan, guru kurang memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Guru tidak terampil menerapkan metode-metode pembelajaran. Kalau masalahnya seperti itu, penyebabnya karena guru kurang latihan, karena guru kurang belajar, solusinya adalah guru harus mengikuti pelatihan, maka nanti tidak akan nyambung ke pengembangan perangkat. Karena yang mau dibuat adalah perangkat pembelajaran RTP. Siswa yang akan ditreatment, sementara yang sakit gurunya. Siswa yang mau diobati, sementara yang sakit gurunya. Mengerti maksud saya, Bapak Ibu? Iya, Bu. Oke. Nah, jadi apa namanya, kemarin di grup itu ada ada pemahaman-pemahaman yang kurang tepat ya, yang mengatakan bahwa kita hanya fokus mengisi poin 1 dan 5. Enggak begitu, Bu. Berarti salah paham dengan apa yang saya maksudkan. Jadi maksud saya itu adalah ketika sudah di penentuan solusi, ketika terkait dengan masalah-masalah pembelajaran yang akan diangkat ke penentuan masalah, maka supaya kita fokus kepada permasalahan siswa, itu biasanya permasalahan siswa itu biasanya ada di poin 1 dan 5. Biasanya, walaupun tidak selalu, tapi biasanya ada di poin 1 dan 5 terkait materi. Jadi kalau di sini terkait dengan materi, ini kan kita sudah bisa pastikan bahwa siswanya yang sakit, sehingga nanti ketika Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu akan mengobati sakitnya siswa ini melalui proses pembelajaran, berusaha untuk mengatasi permasalahan siswa melalui proses, apa maksudnya. Jadi bukan hanya mengisi poin 1 dan 5, tidak begitu. Jadi ini tetap kita identifikasi masalah sebanyak-banyaknya. Kemudian kita melakukan analisa, kita identifikasi. Ada yang ribut tuh, nak? Kita lakukan identifikasi. Yang mana masalah-masalah yang bisa kita bawa ke pengembangan perangkat. Karena tidak semua masalah yang teridentifikasi ini bisa kita bawa ke pengembangan perangkat. Jadi intinya adalah identifikasi masalah-masalah yang menunjukkan bahwa siswalah yang sedang sakit, siswa yang sedang butuh obat, dan obatnya, dokternya adalah guru. Obatnya nanti seperti apa itu bisa melalui model pembelajaran, bisa melalui metode pembelajaran, bisa melalui media pembelajaran. Itulah nanti yang akan menjadi obatnya, treatment-treatment yang kita berikan. Jadi itu yang harus kita kita pahami dari awal supaya ini bisa nyambung terus sampai ke belakang. Oke. Bisa dipahami maksud saya sampai di sini ya Bapak Ibu ya? Bisa, Bu. Baik. Bu. Bu Vivi, kita bisa lanjut lagi ke bawah, Bu Vivi. Pemahaman dalam membaca teks kurang. Nah, oke, kalau ini pemahaman readingnya ya, reading comprehension. Nah, ini berarti ini permasalahan dalam level siswa. Nah, kenapa kita mengatakan bahwa pemahamannya kurang? Karena misalnya siswa tidak bisa menjawab pertanyaan seputar teks. Nah, berarti kan dia tidak paham. Kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan seputar teks, berarti itu adalah indikasi bahwa dia tidak memahami isi teks. Nah, itu bisa menjadi indikatornya. Kemudian komunikasi guru dan orang tua siswa kurang terjalin dengan baik. Kenapa kita mengatakan begitu, Bu Vivi? Misalnya karena guru, orang tua ketika diundang untuk hadir ke sekolah tidak ada yang datang. Orang tua ketika di WA diberitahukan tentang kemajuan atau masalah anaknya di sekolah tidak ada respon. Nah, jadi apa yang mendasari sehingga Bu Vivi mengatakan bahwa komunikasi guru dan orang tua siswa kurang terjalin dengan baik? Atau misalnya guru juga malas menghubungi orang tua karena tidak pernah direspon. Nah, itu adalah identifikasi analisis
gejala-gejala ya sehingga kita berkesimpulan bahwa ini adalah sebuah permasalahan. Oke, berikutnya Bu Titi, guru kurang memahami langkah-langkah pembelajaran sesuai sintaks yang ada pada model pembelajaran. Ini terkait dengan pemanfaatan model pembelajaran. Jadi kalau guru kurang memahami, penyebabnya apa? Jadi ini saya hubungkan lagi dengan penyebab supaya ini bisa menjadi gambaran buat Bapak Ibu. Apakah ini termasuk masalah yang bisa diangkat atau tidak? Penyebabnya karena misalnya guru tidak menguasai model pembelajaran yang digunakan. Guru tidak menguasai berbagai model pembelajaran. Nah, kalau seperti itu, ini penyebabnya guru tidak bisa membedakan model pembelajaran, cenderung menerapkan metode mengajar lama dan enggan memperkaya wawasannya dalam hal pedagogik. Kalau sudah begini, berarti solusinya ya guru harus belajar, guru harus ikut pelatihan, guru harus mau berubah, guru harus bisa keluar dari zona nyaman. Nah, berarti ini gurunya yang bermasalah. Gurunya yang mau diobati. Berarti ini tidak bisa kita angkat. Tapi misalnya begini, itu tadi pemahaman membaca siswa kurang. Jadikan ini sebagai penyebab masalahnya. Jadikanlah metode pembelajaran itu sebagai penyebab masalah sehingga siswa tidak paham dengan atau tidak bisa reading comprehension-nya kurang. Karena metode pembelajaran yang diaplikasikan oleh guru tidak bisa mengakomodasi siswa untuk memahami bacaan. Berarti nanti ketika di penentuan solusinya adalah guru menerapkan metode pembelajaran yang efektif membuat siswa paham dengan teks. Sehingga gampang ketika Bapak Ibu nanti akan membuat perangkat. Jadi KD-nya cari KD-KD reading. Kemudian metodenya model-model pembelajaran atau metode-metode pembelajaran yang bisa meningkatkan pemahaman reading. Jadi enak mengembangkan RPP-nya. Kalau di awal identifikasi masalah kita sudah mengidentifikasi permasalahan level siswa yang memang betul-betul masalah ini adalah masalah yang muncul dalam pada diri siswa, bukan masalahnya guru. Sama seperti pemanfaatan teknologi. Guru kurang menguasai iptek, berarti yang bermasalah gurunya, yang sakit gurunya, ya guru harus belajar dong. Tidak mungkin kita bikin RPP, guru yang tidak menguasai iptek kemudian mau mengajarkan iptek, mau mengajarkan menggunakan iptek kepada siswanya, sementara dia tidak menguasai. Kan aneh. Nah, jadi jadikan dia sebagai penyebab nanti. Jadi siswa tidak termotivasi, tidak tertarik belajar. Kenapa? Karena guru tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik. Karena guru tidak memanfaatkan teknologi di dalam kelas. Sehingga solusinya nanti adalah guru memanfaatkan berbagai media atau berbagai jenis teknologi dalam pembelajaran. Jadi nyambung begitu, Bu. Oke. Yang lagi raise hand, apakah mau menampilkan LK-nya atau mau berkomentar atau mau bertanya? Saya mau menampilkan LK, Bu. Menampilkan LK rata-rata. Baik, Bu Vivi. Oke. Bu Vivi, saya kira cukup untuk Bu Vivi ya. Yang penting Bu Vivi sudah, sudah ada gambaran Bu ya bagaimana mengisi LK ini. Oke, baik. Berikutnya saya ke Ibu Kurnia. Jangan diturunkan tangannya Bapak Ibu ya, supaya ini saya jangan ribut nak. Ibu Kurnia silahkan. Jadi klik ini yang tanda panah ini, tapi harus sudah terbuka dulu ininya, filenya ya. Kita buka dulu filenya di komputer Pak.
Kemudian klik ini yang tanda panah menghadap ke atas, kemudian pilih window atau jendela, kemudian pilih file yang akan kita share dan klik share. Belum tampil ya Bu ya? Belum. Oke, sementara. Oke, sudah Bu. Nah, ini oke, rendahnya minat belajar siswa. Oke, bisa turun sedikit Bu Kurnia supaya kita bisa baca analisisnya. Jadi kalau menggunakan Google Meet memang orang-orang yang ada dalam meeting room itu tidak kelihatan ya pas kita menampilkan. Jadi kita fokus saja pada layar ini, layar Ya, Pak. tidak Siswa terlihat. pasif. Iya, enggak apa-apa Bu. Rendahnya minat belajar siswa. Indikatornya adalah siswa pasif ketika mengikuti mata pelajaran bahasa Inggris. Oke. Terutama saat pemberian tugas, mereka hanya mengharapkan jawaban dari temannya. Nah, ini adalah bentuk analisis yang sudah bagus. Jadi kita memberikan gambaran kenapa kita mengatakan bahwa minat belajar siswa rendah, yaitu karena siswa pasif ketika mengikuti mata pelajaran bahasa Inggris. Rendah rasa percaya diri siswa. Nah ini mungkin yang perlu sedikit perbaikan redaksi kalimat juga Bu Kurnia ya. Rendahnya rasa percaya diri siswa. Kenapa kita mengatakan mereka rasa percaya dirinya kurang? Karena misalnya ketika mereka diminta untuk tampil berbicara, mereka tidak mau. Iya. Kemudian rendahnya minat baca, rendah. Nah ini mungkin ya, rendahnya minat baca. Nah ini juga mungkin masih perlu diperbaiki Bu Kurnia. Kenapa kita mengatakan minat baca mereka rendah? Rendahnya penguasaan vocabulary. Oke, mereka belum mampu membuat kalimat sederhana. Itu menunjukkan rendahnya penguasaan vocabulary. Oke, berikutnya. Oh iya, sebentar Bu Kurnia. Tabe. Kita ke atas dulu. Dari beberapa yang ada di poin 1, yaitu ada minat belajar, rasa percaya diri, minat baca, vocabulary. Nah ini 4 permasalahan ini adalah permasalahan yang berada di level siswa, memang dihadapi oleh siswa, memang dialami oleh siswa. Nah sehingga ini ini potensial untuk kita angkat, ini bisa kita angkat karena penyebabnya ini bisa kita ambil dari guru, misalnya dari metodenya, dari pemanfaatan teknologinya dan lain-lain, sehingga kita bisa mengembangkan perangkat karena ini berorientasi pada siswa. Jadi yang Bu Kurnia tuliskan di nomor 1 ini semuanya saya kira bisa untuk Bu Kurnia angkat nantinya. Nah misalnya rasa percaya diri, minat belajar itu kan bisa masuk di semua materi. Jadi minat belajar, minat baca, kalau minat baca ya terutama di materi-materi teks. Penguasaan vocabulary itu bisa masuk di semua materi. Jadi walaupun kita di sini belum fokus kepada KD tertentu, tapi setidaknya ini adalah permasalahan siswa dan ini bisa masuk di materi apa saja. Jadi ketika menyusun perangkat, nanti kita bisa mengambil KD apa saja. Cuma permasalahannya adalah masalah percaya diri, kepercayaan diri, masalah minat belajar. Jadi nanti kita akan mengevaluasi apakah dari proses pembelajaran itu minat belajarnya, kepercayaan dirinya sudah meningkat atau belum. Jadi nanti di pengembangan perangkat itu ada pengembangan rencana evaluasi juga untuk mengukur sejauh mana permasalahan ini bisa teratasi dengan solusi yang kita berikan. Oke, berikutnya Bu Kurnia.
ya rendahnya pengetahuan siswa tentang numbers dalam bahasa Inggris. Misalnya mereka diminta untuk menghitung dalam bahasa Inggris, mereka diminta untuk menyebutkan tanggal dalam bahasa Inggris, mereka belum masih lama mikirnya, masih perlu buka kamus. Nah, berarti itu adalah gejala-gejalanya, sehingga kita menganggap bahwa pengetahuan mereka terkait dengan numerals masih rendah. Oke, berikutnya. Bentar Bapak Ibu ya. Udah nih. Gimana sudah Mem Nunung nih? Mem Nunung sepertinya ada kegiatan lain. Mungkin kita sambil tunggu Ibu Nunung, kita bisa saling berdiskusi juga atau bagaimana? Iya Pak, bisa Iya. bisa komentarnya saya Pak. Oke, dari di sini saya lihat Ibu Kurnia punya tadi. Coba ke atas lagi Ibu Kur. Coba ke atas Ibu. Ya. Oh iya, oke. Wait, yang Gojeknya ya? Iya, pada Gojeknya. Sedikit lagi ke bawah ya. Ini kan kalau kita lihat bahwa di identifikasi masalah ini, dia punya kolom sebelah kanan ini mestinya kan adalah ciri-ciri dari apa yang kita sebutkan di sebelah kiri. Misalnya tadi di poin B nih, poin B rendahnya rasa percaya diri siswa. Lalu mestinya di sebelah kanannya itu kita beritahu misalnya seperti apa rasa percaya diri siswa itu menunjukkan ciri-ciri rendah. Misalnya, atau ada yang saya tertarik dari nomor 2 mungkin di literasi. Ya, literasi. Yang Coba literasi. ke bawah lagi sedikit, Bu. Sedikit saja. Ya. Oke. Sedikit saja ke bawah. Oke. Ya, rendahnya minat baca ya. Di rendahnya minat baca, mestinya menurut saya di sini Bu Kur, mungkin di lajur kanannya itu ciri-cirinya ketika diberi umpan balik, siswa tidak kurang mampu menanggapinya, kan begitu? Atau kurang mampu menemukan ide pokok, lalu kurang mampu mengembangkan ide pokok dari bacaan. Itu kan ciri-ciri bahwa mereka tidak baca teksnya. Ya, menurut saya. Okay, Pak. Ya, lalu yang kedua berkaitan dengan numerasi, saya kira kalau numerasi yang dalam tataran penggunaan bahasa, misalnya kalau siswa tidak mampu menyebutkan tanggal-tanggal, nomor-nomor, angka-angka kardinal dan angka-angka ordinal, saya kira itu tidak masuk dalam masalah numerasi, Bu. Menurut saya, numerasi itu kan mestinya adalah sebuah kemampuan pemecahan masalah perhitungan bagi siswa. Kalau misalnya dia, ya, Berasi bilangan. Siswa mampu. Kalau persoalan misalnya siswa tidak bisa menyebutkan tanggal-tanggal, lalu tidak bisa menyebutkan angka-angka,
itu kan masih dalam tataran literasi karena dia tidak mampu menguasai kosakata dari angka-angka itu. Ya, barangkali seperti itu menurut saya. Ya. Oke, baik. Ya, Ibu Nunung Terima sudah kasih ada. banyak. Kami kembali. Ya, makasih Pak Antonius. Ada sedikit mungkin yang perlu saya luruskan terkait pemahaman terkait numerasi ini. Jadi numerasi itu tidak harus berada dalam mata pelajaran matematika. Jadi cenderung kurang tepat, cenderung keliru kalau kita mengatakan bahwa di pembelajaran bahasa itu tidak ada numerasi. Di pembelajaran bahasa ada numerasi. Numerasi itu adalah kemampuan kita, kemampuan seseorang untuk menerapkan konsep bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menerapkan konsep bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan berhitung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam bahasa itu kan ada konsep bilangan yang terkait tanggal, itu konsep bilangan, makanya itu disebut sebagai numerasi. Jadi sekarang literasi numerasi itu luas artinya ya Bapak Ibu ya, tidak sekedar literasi hanya soal membaca saja, membaca, menulis, berhitung. Jadi literasi numerasi itu bukan cuma soal baca, tulis, hitung. Literasi itu sudah banyak macamnya, ada 6 jenis literasi yang dimaksud. Ada literasi digital, kemampuan kita dalam mencerna setiap informasi digital, itu adalah literasi digital. Kita punya literasi budaya, kita punya literasi kewarganegaraan. Jadi sudah sangat luas sekarang arti dari literasi dan numerasi. Ini perlu kita luruskan ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut, tadi Bu Kurni sudah sampai ke Sudah di nomor 2, kesulitan belajar. Oke, sudah ketiga kayaknya, relasi hubungan guru dengan siswa. Siswa cenderung masih enggan untuk menjalin relasi dengan guru mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, kenapa kira-kira kita mengatakan bahwa siswa enggan menjalin relasi? Apakah ketika kita mengajak mereka untuk ngobrol mereka tidak mau? Apakah mereka ketika kita mengajak mereka untuk bertemu mereka tidak mau? Misalnya untuk berdiskusi mereka tidak mau. Nah, ini adalah indikasinya. Hubungan dengan orang tua, oke, masih terbatas dalam menjalin relasi dengan orang tua. Oke, kemudian yang penting di sini Bapak Ibu sudah tahu apa yang perlu kita isi pada kolom sebelah kanan, yaitu indikator sehingga kita menganggap bahwa kolom tengah itu adalah masalah. Oke. Nah, kalau untuk ditentukan untuk masalah yang bisa ditentukan untuk menjadi masalah yang akan diangkat dan diteruskan ke kegiatan berikut, saya kira yang di kolom pertama tadi itu bisa semua Bu Kurni ya. Iya Bu. Berikutnya Bu Kurni, turun lagi. Oke. Nah, ini ada pemanfaatan model pembelajaran inovatif. Ini mungkin sama tadi penjelasan saya terhadap Ibu Vivi. Jadikan ini sebagai penyebab nanti. Jadi jadikan itu belum optimalnya pemanfaatan teknologi, belum optimalnya pemanfaatan model pembelajaran. Ini yang menjadi penyebab sehingga muncul masalah pada level siswa. Sehingga nanti solusinya gampang, yaitu kita berikan solusi terhadap penyebab ini. Berikutnya literasi Bu Kurnia, perbedaan aturan pengucapan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau ini narasi masalahnya mungkin tidak bisa dikatakan ini masalah karena memang sudah seperti itu adanya. Ini sudah aturan bahwa pengucapan dan penulisan kata bahasa Inggris itu berbeda. Dan tidak ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah masalah. Tapi aturannya memang sudah seperti itu. Nah, jadi yang dampak yang ditimbulkan oleh aturan inilah yang mungkin menjadi masalah. Ya, misalnya siswa kita tidak bisa mengucapkan kata dengan akurat, mengucapkan kata dalam bahasa Inggris dengan benar, dengan tepat. Berikutnya Bu Kurni.
Oke. Sudah, masih ada berikutnya? Nah, kalau yang miskonsepsi itu tabel berikutnya. Lagi di atas yang miskonsepsi, Bu, di atas. Nah, ini. Nah, mungkin miskonsepsi itu seperti yang tadi yang Pak Antonius tadi. Jadi ini adalah miskonsep terkait definisi numerasi. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan miskonsep. Jadi apa yang kita pahami terkait sebuah objek itu berbeda dengan apa yang sebenarnya. Jadi pemahaman kita itu mungkin ada kekeliruan, mungkin ada perbedaan dengan teman-teman yang lain. Nah, inilah miskonsepsi. Jadi bukan karena rendahnya pengetahuan miskonsepsi itu bukan berupa rendahnya pengetahuan tentang vocabulary, tapi ada kesalahan konsep, kesalahan memahami konsep. Kan ada kata miskonsep. Jadi ada kekeliruan dalam memahami sebuah konsep, kekeliruan dalam memahami sebuah objek. Itu miskonsepsi. Oke, jadi Bu Kurnia sudah bisa menangkap apa maksudnya? Oh iya, Mem. Oke, Mem, thank you. Iya, karena banyak yang antri Bu Kurnia ya, sementara waktu kita terbatas. Berikutnya Bu Dian. Oke, thank you, Mem. Iya. Ibu Dian, silakan. Oke. Sudah kelihatan, Mem? Belum, Bu. Oke, Bu. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Bagaimana, sudah kelihatan di layar, Ibu? Oke, ya, sudah kelihatan, Bu. Ya, ini identifikasi masalah. Kurangnya motivasi peserta didik, kemudian analisisnya peserta didik kurang aktif. Oke. Jadi kita menganggap mereka kurang termotivasi dalam belajar karena mereka kurang aktif. Oke, beberapa siswanya tidak memberikan feedback atau tidak memberikan respon ya, mungkin lebih tepatnya respon. Respon ya, Bu. Iya. Kemudian siswa bermain-main atau bercerita saat guru menjelaskan. Oke, ini adalah analisis identifikasi masalah. Kurangnya kemampuan siswa dalam menguasai kosakata, berarti kurang penguasaan kosakata. Oke, membuat kalimat sederhana. Oke. Berikutnya, ini sudah oke ya Bu Dian. Kemudian merasa tidak percaya diri. Nah, oke. Oke, saya kira oke Bu Dian. Jadi kita menganggap bahwa dia tidak percaya diri untuk mengemukakan pendapat karena ketika kita minta untuk mengemukakan pendapat kita harus melakukan pendampingan dulu, harus mereka mau jikalau kita ajari mereka untuk mengemukakan pendapatnya. Ya. Itu mungkin maksudnya ya? Iya, oke. Iya. Berikutnya Bu Dian nomor 3. Saya bisa mengungkapkan ya. Nomor 3 Bu Dian. Apa? Komunikasi antara guru dengan orang tua. Oh oke, tidak memiliki alat komunikasi yang memadai. Oke, ke sekolah tidak datang.
Oke, lanjut Bu Dian, nomor 4. Oke. Mungkin masalahnya di sini mungkin bukan masalah pemanfaatan model pembelajarannya Bu Dian, tapi lebih kepada mendisiplinkan siswa. Ya, yang nomor 4 ya Ibu. Iya, yang nomor 4. Nah, kemudian materi HOTS terlalu sulit bagi siswa. Sebenarnya HOTS itu tidak sulit sih Bu, tapi memang membutuhkan penalaran. Dan ini guru memang harus terampil bagaimana, karena misalnya kita mengajar tentang greeting card, ucapan selamat, kartu ucapan selamat, greeting card. Itu kalau misalnya kita minta siswa untuk membuat kartu ucapan selamat, itu pasti mereka senang, mereka mampu membuatnya. Nah, berarti kan sebenarnya tidak sulit HOTS itu. Tidak sulit kan membuat greeting card, bahkan itu sudah C6 loh, mengkreasi, mencipta. Jadi mungkin di sini perlu dinarasikan lagi Bu, mungkin bukan materi HOTS terlalu sulit, tapi siswa tidak terbiasa. Iya. Siswa tidak terbiasa untuk menjawab soal HOTS, melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis HOTS. Kemudian nomor 6. Ya, belum memanfaatkan teknologi informasi. Oke. Baik, saya kira cukup Bu Dian ya. Yang bisa Bu Dian angkat tadi adalah permasalahan-permasalahan yang level siswa tadi. Jadi ini yang permasalahan level guru, nanti di LK berikut itu bisa Bu Dian jadikan sebagai penyebab masalah. Misalnya yang tadi ada permasalahan vocabulary, nah mungkin karena membutuhkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran baru bisa mereka minat bacanya tinggi misalnya. Jadi mereka minat bacanya rendah karena media baca sumber-sumber bacaan itu tidak terlalu menarik buat mereka, tidak menarik buat mereka. Tapi kalau kita sediakan bahan bacaan berupa anggaplah misalnya picture series yang ada gambar, kemudian di bawahnya ada kayak keterangan-keterangan terkait gambar tersebut, nah mungkin mereka bisa tertarik untuk membaca. Ya, terutama misalnya untuk naratif teks, contohnya. Baik, saya kira cukup ya Bu Dian ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sudah bagus lembar kerjanya Bu Dian. Sudah paham apa yang harus diisi pada tiap kolom. Bu Meta silahkan. Iya, Bu Meta silahkan. Tapi tidak apa-apa kalau belum selesai, yang ada beberapa yang belum selesai, Mbak. Enggak apa-apa Bu, yang ada saja dulu. Tunjukkan yang ada saja, selebihnya nanti bisa Bu Meta isi. Saya klik. Saya masuk di mana ini Bu? Salah. Ini yang ada tanda panah, kemudian kita klik window atau jendela, baru kita share. Ya.
belum masuk Ibu? Belum. Bu Muti, Bu Meta pakai HP atau pakai laptop, Bu? Laptop, ma'am. Hmm. Belum tampil, ma'am. Belum. Atau cuma di saya yang belum? Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Belum, Sama, Bu. Mem. Sama, Mem. Belum. Mungkin pengaruh jaringan, Bu. Kayaknya, Pak. Mungkin bisa pindah dulu ke yang lain. Iya betul. Bu Meta, sebentar kita undang lagi ya. Boleh, Bang. Nanti Bu Meta coba-coba saja dulu apa belajar untuk menampilkan layar. Bu Alfi silakan. Siapa? Mas, sudah muncul. Evi, belum, Bu. Mungkin di stopkan dulu Ibu pengaturannya karena tidak diizinkan membagi. Ini saya izinkan semua kok Bu membagi. Tidak ada yang karena itu tadi teman-teman bisa. Karena ini cuma satu kali ini saja. Izinkan semua, bukan izinkan sebagian. Iya, Bu, mungkin tergantung nih. Oke, kalau gitu kita coba pindah dulu Bu Alfi ya. Nanti kita balik lagi ke Bu Alfi kalau Mungkin bisa yang lain dulu ya. Iya. Pak Asis, silakan Pak Asis. Oke, Bu. Oh, ini Camarino dari Story. Vedrà di sicuro.
Pak Asis gimana, bermasalah juga Pak Asis? Pak Asis dibuka dulu tadi filenya Pak. Jadi buka filenya dulu. Sudah cocok tadi Pak Asis. Filenya belum kebuka. Jadi buka dulu filenya baru kita ya. Buka memang baru ditampilkan Pak. Buka baru ditampilin Pak. Buka Pak baru kasih lihat orang. Paket itu. Pilih. No, bukan filenya Pak. Filenya kita buka Pak. Ini bukan saya. Ini Bu Musdalifah. Oh, Bu Musdalifah. Bu Musdalifah yang masuk. Oke. Kayaknya percobaan ini Bu Musdalifah. Oh iya, ini Pak Asis sudah ada. Mantap. Tapi masih foto tak yang tampil Pak Asis? Ya masih. Tunggu kita tahu Bapak Ibu. Ini serombong jadi. Ya Allah. Atau bisa lanjut dulu kayak yang lain. Iya. Jadi klik ke window Pak Asis, diklik window, baru pilih file yang tadi sudah dibuka. Iya sudah Bu, window. Saya pindah dulu ke Pak Antoni. Ya, coba kita satu kali lagi. Pilih window, kemudian tadi itu file LKTA yang sudah kita buka, itu yang kita klik, baru kita share. Saya Bu. Iya. Iya, Pak Antonius, silakan Pak Antonius. Terbuka nih Pak Asis. Iya, tiada akses untuk saya. Masih fotonya Pak Asis. Ya, sebentar Pak. Sebentar Pak Anton, kalau misalnya Pak Asis berhasil ini, oh tidak berhasil, silakan Pak Anton. Silakan Pak Anton, belum berhasil, belum beruntung nggak ya Pak Asis? Ibu Murtina ditemani pendampingnya kayaknya Ibu Murtina. Bapak Ibu kan ini masih banyak sekali yang belum dan mungkin hampir semuanya mau mempresentasikan LK-nya, sementara waktu kita itu saya jam 12 itu harus stop. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau, kita lanjut sebentar. Bagi yang mau presentasi tapi belum punya kesempatan sekarang,